semester STT saat beberapa di antara kita adalah mahasiswa baru angkatan 2021. Beberapa di antara kita juga merupakan angkatan 2020 yang baru merasakan tinggal di asrama. Beberapa juga di antara kita adalah mahasiswa dari angkatan yang lebih senior, yang juga baru kembali ke kampus setelah tinggal beberapa waktu di luar. Banyak cerita pengalaman yang tentunya ingin kita bagikan. Tentunya mari kita bersama-sama mensyukurinya. Untuk itu, saya ajak pada pagi ini kita bersama-sama meresponi undangan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari bersama-sama kita mengambil kesempatan untuk menenangkan diri di hadapannya, berdoa, dan memberikan fokus kita kepada Tuhan. Saat teduh. Silently rejoice.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ibadah pembukaan semester pada pagi ini kita adakan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mars saat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur pada pagi ini, di permulaan semester ini, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan tuntunan kasih Tuhan yang nyata, yang kami boleh rasakan. Ketika kami bersama-sama hadir, kami sadar bahwa kami manusia yang seringkali berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya ampuni kami. Tuhan yang sucikan kami. Biarlah kami pada pagi hari ini layak untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang sendiri yang datang hadir tengah-tengah kami. Tuhan yang sendiri menyapa kami melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui banyak hal yang kami kerjakan pada pagi ini. Biarlah sungguh Tuhan itu boleh menguatkan kami. Kami menyerahkan ibadah pembukaan semester pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di saat sekeliling kita, kondisi kita membuat kita bimbang, takut, gentar, ada harapan yang tidak pernah pudar. Harapan yang ada tengah-tengah kita adalah hanya di dalam Kristus. Dialah terang dunia, dialah batu penjuru yang teguh, dialah penghibur yang sejati. Nyanyian berikut biarlah boleh meneguhkan kita. Hanya Kristus harapanku, in Christ alone. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai
Beberapa dari kita ketika meresponi dan jalani panggilan Tuhan dan pembentukan Tuhan, kadang kita merasa bahwa hari-hari yang kita jalani tidak menentu dan tidak jarang membuat kita gelisah. Kita tidak mengetahui hari esok akan bagaimana. Apa terang, apa gelap, apakah akan mudah atau susah. Mari bersama-sama sebelum kita berdoa syafaat pada pagi ini, saya ajak kita menyanyikan satu nyanyian yang boleh menjadi doa pengharapan kita. Biarlah Tuhan yang pegang hari depan kita. Ini kita menyerahkan kepada Tuhan dan mohon pertolongannya dalam memasuki dan menjalani semester ini. Kiranya Tuhan yang pimpin dan menganugerahkan hikmat, kekuatan agar kita dapat menjalani semester ini dengan baik. Untuk para dosen, doakan mahasiswa dapat belajar dengan baik. Mungkin di antara mereka perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kiranya Tuhan yang tolong. Untuk para mahasiswa, doakan dosen-dosen agar para dosen boleh mengajar dengan baik, mendidik, membimbing dengan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucapkan syukur pada pagi ini, kami bersama-sama boleh datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan-Mu. Ketika kami memulai semester ini, biarlah sungguh Tuhan menjadi satu kesempatan untuk kami melihat tangan kasih Tuhan membentuk kami, menyertai kami. Tuhan yang pimpin kami. Kami boleh sungguh-sungguh hadir dalam setiap hal, kami boleh mengerjakan, dan Tuhan yang melembutkan hati kami. Kami sekali lagi berdoa untuk para mahasiswa dalam segala pergumulan mereka. Ketika mereka meninggalkan keluarga mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga agar mereka boleh beradaptasi dengan baik. Sertai perkuliahan semester ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jaga. Terima kasih.
Untuk yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia masih berkutat dengan COVID-19. Bapak Presiden Jokowi serta jajarannya berusaha dengan sekuat tenaga mengatasi hal ini. Dari program vaksinasi, insentif, dan banyak hal yang lain dikerjakan. Mari kita menyerahkan kiranya Tuhan yang tolong dan pimpin bangsa negara ini dalam mengatasi hal ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Dengan segala hal yang kami hadapi. Dengan segala permasalahan yang kami hadapi secara khusus untuk COVID ini. Tuhan yang juga tolong berikan kami pemimpin bangsa dan negara ini boleh mempunyai hikmat agar mereka boleh bersama-sama anugerah Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin bangsa negara ini. Kasihilah bangsa kami, Tuhan. Agar kami menjadi bangsa yang benar-benar taat, takut kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur pada pagi ini kami bersama-sama boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat, hati yang selalu menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, hati yang mau mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Sertai kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi ini, pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Daniel Lukas Lukito. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saudara-saudara, selamat pagi. Saya menyapa salam anugerah di dalam Kristus buat segenap pengurus yayasan, segenap Bapak Ibu dosen, Pak Ketua, juga semua mahasiswa dan teristimewa mahasiswa tingkat 1 yang baru bergabung dalam tahun ajaran yang baru ini. Kami berdoa supaya saudara-saudara mahasiswa tingkat 1 khususnya yang belum sempat bergabung di kampus ini, saudara bisa berkuliah dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kita ada 12 orang bapak-bapak. Jangan salah mengerti, mereka bukan mahasiswa program S3, juga bukan pengamat dari WHO, tapi mereka adalah pengurus yayasan. Saya undang bapak-bapak, 12 orang pengurus yayasan yang ada di sini untuk raise hand, angkat tangan, kasih salam, ya. Termasuk saya dan Pak Hari sebagai pengurus yayasan, ya. Saudara, pengurus yayasan yang melayani di Saat, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, mencintai Saat, dan mengasihi pekerjaan Tuhan melalui Saat. Pengurus yayasan tidak digaji, mereka malah banyak memberikan kontribusi persembahan untuk pelayanan di Saat. Dan itu dilakukan bukan cuma setahun, 2 tahun, tapi bahkan puluhan tahun. Dan kesetiaan semua pengurus yayasan ini adalah satu anugerah Tuhan yang besar buat Saat. Jadi kita harus berdoa juga untuk semua pengurus yayasan supaya mereka semua dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dan diberi semangat terus-menerus untuk setia dan melayani Tuhan. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama berkumpul pagi hari ini di dalam ibadah pembukaan semester. Kami bersyukur Tuhan memeliharakan kami semua di tengah-tengah masa yang tidak menentu, masa yang sulit hari-hari belakangan ini, bahkan 1 tahun lebih ini. Tuhan masih memeliharakan kami, khususnya pelayanan kami di Saat.
Berkati ya Tuhan segenap pengurus yayasan, berkati pimpinan saat dari ketua, para pembantu ketua, para dosen, staf, mahasiswa, dan semua alumni, bahkan semua sponsor dan pendukung saat dimanapun mereka berada. Dan terutama pagi hari ini di dalam ibadah pembukaan semester ini, Tuhan tolong supaya kami boleh disentuh oleh firman Tuhan dan dibawa untuk menjalani kehidupan yang sulit di dalam pandemi ini, di dalam kekuatan iman dan kekuatan kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu khususnya dari kitab Daniel. Pasal yang pertama, saya akan bacakan 2 ayat, yaitu ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Dan tema perenungan saya adalah tetap beriman dalam dunia yang terbalik. Tetap beriman dalam dunia yang terbalik. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Selamat dan berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, di negara kita, Indonesia, banyak sekali gunung Merapi. Salah satu gunung Merapi yang luar biasa adalah Gunung Tambora. Saudara, Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ini kondisi kawah Gunung Tambora sekarang ini. Pada tanggal 10 April 1815, jadi abad ke-19, waktu itu zaman VOC, zaman Hindia Belanda, Gunung Tambora meletus, dan letusannya itu luar biasa besar. Saudara, belerang sulfur, saya ulangi, sulfur oksida atau belerang oksida itu sampai naik 43.000 meter atau 43 kilometer di atmosfer atau di stratosfer dan menutupi permukaan bumi ini. Saudara, letusan itu begitu dahsyat. Bayangkan saudara, ini di Nusa Tenggara Barat kejadiannya. Tapi itu mengagetkan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dan dia menuliskan di bukunya yang berjudul The History of Java sebagai Global Explosion, letusan Gunung Tambora itu. Saudara, mula-mula dia mengira ada serangan dari musuh. Serangan meriam dari musuh. Tapi belakangan dia tahu itu adalah letusan gunung yang letaknya jauh sekali. Saudara, Gunung Tambora itu sekali lagi letusannya belerang oksida itu yang warnanya merah oranye itu dan kecoklat-coklatan gelap itu ternyata berterbangan ke banyak wilayah negara Asia termasuk China, lalu kemudian Afrika Utara, sebagian besar Eropa, bahkan ke sebagian wilayah Amerika bagian timur. Inilah salah satu ekspor non-migas dari Indonesia pada abad ke-19.
ekspor yang tidak diinginkan oleh banyak negara. Sebab apa? Sebab ternyata belerang oksida itu kemudian muter-muter terus di atmosfer selama 1 tahun lebih. Saudara bisa bayangkan peristiwa itu menggelapkan seluruh dunia. Dan banyak korban, misalnya banyak kematian, banyak penyakit yang muncul di mana-mana, dan terutama dituliskan di dalam 2 literatur, diberi judul The Year Without a Summer. Jadi tahun berikutnya, 1816, itu tahun berikutnya itu di beberapa wilayah negara, khususnya Eropa dan Amerika bagian timur, tidak ada musim panas. Dan itu mengakibatkan perubahan-perubahan yang besar dalam sejarah umat manusia. Saudara, tidak ada musim panas berarti dingin terus dan berarti panen banyak yang gagal. Dan banyak penyakit serta banyak kematian yang timbul di mana-mana, termasuk kematian ternak dan juga satu lagi, kuda sebagai angkutan yang dipakai pada waktu itu. Saudara, berita baiknya adalah sepeda pertama kali diciptakan dalam keadaan seperti ini, secara sederhana, bentuknya seperti ini. Sepeda diciptakan karena apa? Karena banyak ternak kuda yang mati, dan manusia dengan kreativitasnya menciptakan kendaraan baru, yaitu sepeda yang bisa kita pakai sekarang, tentu saja dengan kondisi yang lebih modern dan bagus. Saudara, aspek negatifnya dari gelapnya seluruh dunia atau tidak ada musim panas dan banyak hujan di mana-mana, misalnya Amerika itu hujan pernah terjadi 10 hari berturut-turut. Dan hujan di Eropa juga terjadi 10 hari berturut-turut dan menyebabkan seorang jenderal yang namanya Napoleon Bonaparte, tadinya dia penuh dengan keyakinan akan memenangkan pertempuran di Waterloo. Tetapi karena cuaca gelap dan hujan turun terus-menerus, kereta yang dipacu oleh kuda dan meriam yang dibawa oleh Napoleon itu tidak bisa bergerak karena banjir, becek, dan banyak kesulitan di lapangan. Dan akhirnya banyak yang mati dan Napoleon kalah dalam pertempuran, khususnya di Waterloo. Saudara, ada satu lagi yang terjadi gara-gara Gunung Tambora ini. Saudara, Gunung Tambora menyebabkan Amerika bagian timur itu juga tidak ada summer. Dan itulah sebabnya ada satu keluarga yang tadinya berasal dari Vermont, negara bagian di timur. Satu keluarga itu akhirnya pindah ke sebuah tempat, di layar saudara kelihatan bagian kanan nomor 1, Palmyra, New York. Itu adalah tempat keluarga itu mengungsi. Dan salah satu anak dari keluarga itu adalah Joseph Smith. Betul, dia adalah pendiri gereja Mormon, gereja orang-orang suci akhir zaman. Tapi sejatinya Mormon adalah bidat. Saudara, Joseph Smith mengaku dia berjumpa dengan malaikat Moroni dan dia mengangkat dirinya sebagai seorang nabi yang lebih tinggi dari semua nabi yang ada di Alkitab, kecuali Yesus Kristus. Tetapi di dalam pekerja gereja atau ajaran Mormon itu begitu banyak penyimpangan doktrin yang terjadi. Salah satunya adalah poligami. Saudara, Joseph Smith mempunyai 34 istri. Saya rasa orang di sini kalah banyak, ya, sebab di sini ada ajaran yang membolehkan istri sampai 4.
Joseph Smith 34. Dan istri-istrinya itu banyak yang berusia muda dan diambil dari berbagai tempat dan dilegalkan dengan sebuah pengajaran bahwa itu diizinkan oleh Tuhan. Saudara, Mormonisme bisa terjadi karena satu peristiwa, yaitu letusan Gunung Tambora. Waktu kita baca kitab Daniel pasal 1, saudara. Ini juga ada satu peristiwa yang menggoncangkan dunia Timur Tengah pada waktu itu. Yaitu Yerusalem dikepung. Yerusalem dihancurkan. Dan orang-orang Israel ditawan ke dalam pembuangan ke Babilonia. Saudara, orang Israel yang ditawan itu kebanyakan adalah anak-anak muda. Jumlahnya kurang lebih 10.000 orang. Kenapa anak muda? Karena mereka dipilih sebagai orang-orang yang potensial untuk dipakai di dalam kerajaan Babel. Ada 3 kloter. Saya tidak pakai istilah kloter, kalau gitu saya ganti sebab kloter sudah terlanjur dipakai oleh Pak Budi untuk kembalinya mahasiswa ke Saat. Takutnya saudara menafsirkan kembalinya ke Saat berarti ke Babel, ya. Saya pakai istilah seperti yang tertulis di layar, yaitu deportasi. Ada 3 deportasi, yaitu tahun 605 sebelum Masehi, yang kedua 597 sebelum Masehi, dan yang terakhir 586 sebelum Masehi. Dan yang paling pertama itu dari orang-orang kalangan bangsawan dan istana adalah tokoh Daniel dan 3 orang temannya. Tetapi yang kloter kedua termasuk di sana 10.000 anak-anak muda yang dibawa ke dalam pembuangan. Saudara, pembuangan itu menempuh perjalanan dari Yerusalem ke Babylon. Jaraknya itu kurang lebih 1.400 kilometer atau kira-kira 2-3 bulan perjalanan. Sekali lagi, jalan kaki. Jalan kaki. 2-3 bulan. Lalu mereka sekali lagi diantaranya itu termasuk di dalamnya yaitu Daniel dan 3 orang temannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saudara, waktu mereka tiba di Babel, mereka berhadapan dengan negara yang baru, kultur yang baru, bahasa yang baru, dan ilah atau Allah yang baru. Dan mereka berusaha diperkenalkan makanan yang baru. Mereka diberikan nama yang baru. Mereka berusaha dibentuk mindset yang baru, pikiran yang baru. Bahkan diperkenalkan dunia yang baru pada waktu itu. Saudara, yang kita ingin pelajari pagi hari ini dan renungkan bersama adalah ada 2 hal yang menjadi sikap dari tokoh Daniel bersama dengan 3 orang temannya. Mereka adalah orang-orang beriman kepada Yahweh. Kalau kita tanya teladan apa atau sikap apa yang mereka contohkan atau berikan buat kita yang hidup di dalam dunia yang tidak menentu sekarang ini. Saudara, yang pertama, Daniel di tengah situasi dunia yang berguncang pada waktu itu. Dia adalah seorang yang menampilkan pendirian iman yang kuat di tengah situasi yang tidak menentu sama sekali buat dia masa depannya. Saudara, sekali lagi saya ulangi. Begitu tiba di Babel, mereka bukan cuma mendapat tempat tinggal yang baru, tetapi mereka diganti namanya. Diberikan nama yang baru. Kenapa diberikan nama yang baru?
supaya mereka loyalitasnya berubah. Lalu mereka diberikan education, pendidikan yang baru. Kenapa diberikan pendidikan yang baru? Yaitu pendidikan Babel, supaya pikiran mereka berubah atau terbentuk menurut pemikiran dari orang-orang Babel. Dan yang berikutnya, makanan mereka. Diet. Mereka diberikan makanan yang sama sekali baru. Dan khususnya makanan yang ada asosiasinya dengan penyembahan berhala. Saudara, disinilah Daniel dan teman-temannya bersama dengan 10.000 anak muda, mereka berhadapan dengan dunia yang terbalik sama sekali. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Saudara, Daniel menampilkan pendirian iman yang kokoh. Dia menolak. Dan sebelum menolak, dia sudah punya satu pendirian yang kokoh di dalam hatinya. Saudara, ayat yang tadi saya baca di permulaan itu dari terjemahan baru. Terjemahan baru tidak ada kata hati di situ. Tetapi terjemahan lama tahun 54, bunyi kalimat yang pertama di awal itu, adapun Daniel itu sudah berniat dalam hatinya. Tiada ia mau menajiskan dirinya. Saudara, ini lebih sesuai dengan terjemahan bahasa Ibrani, karena di situ ada kata al-libo, hati. Libo itu dari kata leb, hati. Terjemahan Sheila Bair 2011 juga pakai istilah hati. Daniel membulatkan hati untuk tidak menajiskan diri. Lalu terjemahan Alkitab yang terbuka 2018. Daniel sungguh-sungguh bertekad dalam hatinya. Garis bawahi kata bertekad dalam hatinya. Sekali lagi ini sesuai dengan bahasa Inggris, juga ada versi yang menerjemahkan he purpose in his heart. Purpose, dia memaksudkan di dalam hatinya. Sekali lagi bahasa Ibraninya wayasam alibo. Ada istilah hati yang bisa diterjemahkan secara kasarnya he placed on his heart. Dia menempatkan di dalam hatinya, dan kalau di paraphrase diterjemahkan he made up his mind. Dia menetapkan di dalam pikirannya. Atau bisa juga dimaknai he decided before in his heart. Dia sudah menetapkan sebelumnya di dalam hatinya. Maksudnya begini, sebelum dia menolak itu, dia memikirkan. Berapa lama dia memikirkan saya tidak tahu, tapi dia memikirkan sebelumnya. Dia memikirkan cara dia ngomongnya. Dia memikirkan cara dia menyampaikannya. Dia memikirkan bagaimana pendirian imannya ini bisa disampaikan kepada pemimpin istana dari Raja Nebukadnezar. Saudara, yang dilakukan Daniel ini sesuatu yang penting sekali. Dia menampilkan identitas yang jelas di dalam dunia yang terbalik waktu itu. Situasi yang berubah, yang berguncang waktu itu. Tidak membuat dia terasimilasi, terserap di dalam budaya atau lingkungan Babel yang baru dan penyembahan ilah yang luar biasa banyaknya itu. Dan dia melakukannya dengan konsisten. Jadi dia memiliki konsistensi terus-menerus. Selama puluhan tahun. Dia menampilkan sebuah identitas. Iman yang jelas
di dalam dunia yang berbeda sama sekali waktu itu. Saudara, saya percaya hanya orang-orang yang tahu, yang yakin, yang beriman, yang penuh dengan penyerahan kepada Yahweh, tahu bahwa Tuhan Allah sedang mengendalikan kehidupan ini. God is in control. Yang akan punya pendirian iman seperti itu. Tapi saudara perhatikan. Ini Daniel waktu di pasal 1 itu, hampir semua tafsiran, dan boleh dibilang semua tafsiran, menafsirkan range umur Daniel itu kira-kira 16, paling tua 18. Atau ada yang lebih muda lagi bilang 15 dia umurnya. Paling tua 18. Jadi antara 15 sampai 18. Dia boleh disebut remaja, dia boleh disebut pemuda. Tapi ini pemuda yang sudah kokoh beriman, kokoh punya pendirian, dan hatinya mantap, dan percaya Tuhan berdaulat. Tuhan mengontrol kehidupan orang percaya, bahkan di tengah situasi yang tidak jelas. Saudara, saya percaya Daniel bisa seperti itu karena dia sudah diberi pendidikan firman Tuhan. Diberikan pengajaran mengenai Taurat Tuhan. Dia tahu dengan jelas. Dan itulah sebabnya dia tidak main-main dengan urusan pendirian iman ini. Saudara, kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Punyakah kita pendirian iman yang kuat seperti ini? Taatkah kita kepada Tuhan dan firman-Nya? Apakah kita memiliki tekad yang kuat untuk mengikut dan melayani Tuhan seumur hidup kita? Saudara, saya sedih sebab belakangan ini saya dengar ada orang yang undur imannya. Bahkan saya dengar ada hamba Tuhan yang mau berencana meninggalkan pelayanan karena stres, karena tekanan, karena dunia yang bergoncang, karena situasi yang berubah. Karena dunia kita sekarang ini abad 21 ternyata juga dalam situasi yang tidak pasti. Dan orang-orang yang tidak kuat pendirian imannya, mereka mulai tawar hati. Mereka mulai bertanya-tanya mengenai penyertaan Tuhan, providensia Tuhan. Tetapi saya ingin katakan satu hal. Yang kita alami sekarang ini tidak lebih buruk daripada Daniel dan teman-temannya dan 10.000 anak muda yang dibuang ke Babel pada waktu itu. Mereka mengalami situasi yang lebih buruk dan masa depan yang lebih tidak menentu. Maka saya bertanya sekali lagi, punyakah kita pendirian iman yang kokoh seperti itu? Saudara, yang kedua, di tengah situasi yang tidak menentu itu, Daniel tetap menampilkan sebuah iman yang berani memikul risiko dalam urusan kebenaran. Dia berani memikul risiko dan tidak bisa ditawar-tawar dalam urusan yang namanya kebenaran. Saudara, sebelum saya jelaskan bagian ini, saya ingin saudara melihat atau memperhatikan seorang sejarawan kuno, atau boleh dibilang sejarawan pertama di dunia ini. Namanya Herodotus. Saudara, Herodotus adalah sejarawan Yunani yang hidup di abad ke-5 sebelum Masehi. Dia adalah seorang
yang teliti sekali. Dan khususnya dia menulis banyak mengenai situasi Persia dan juga Babel. Perhatikan yang paling bawah catatannya. Dia menulis sejarah itu seperti saksi mata. In the form, you were there form. Maksudnya, seperti dia hadir di sana. Seperti dia melihat semuanya. Saudara, yang saya ingin sampaikan adalah Herodotus menulis tentang bangsa Asyur dan bangsa Babel. Dan khususnya bangsa Asyur yang pertama dulu. Bangsa Asyur digambarkan sebagai bangsa yang kejam, sadis, khususnya terhadap tawanan-tawanan. Maksudnya tawanan adalah seperti Daniel dan teman-temannya ditawan oleh kerajaan Babilonia itu. Saudara, kerajaan Asyur pernah gempur Yerusalem dan membuang umat Tuhan tahun 722 sebelum Masehi. Dan Yesaya pasal 37, Hizkia waktu itu kerajaannya digempur oleh Sanherib dari Asyur. Herodotus menggambarkan orang-orang Asyur itu sekali lagi sadis, kejam, khususnya dalam menyiksa tawanan-tawanan perang. Jadi tawanan perang itu bukan dipakai, tetapi akan dibinasakan, dibunuh. Dan dibunuhnya dengan cara-cara yang kejam, misalnya dimutilasi, lalu ada yang kepalanya, kulit kepalanya ditarik, ada yang hidungnya diikat, lalu ditarik, bahkan ada yang matanya ditusuk. Lalu yang satu lagi, bangsa Asyur melakukannya kepada tawanan perang. Mereka itu dalam bahasa Inggris disebut frying. Frying itu adalah skinning. Skinning itu adalah tawanan itu dikuliti. Jadi kulitnya dicopotin sampai mereka mati perlahan-lahan dengan infeksi dan pendarahan. Lalu Herodotus kasih tahu, ternyata bangsa Babel berbeda sama sekali. Waktu perang mereka kejam, tapi kalau sudah menawan musuh, dibawa ke Babilonia, tawanan Babel itu, khususnya dalam konteks kita yang kita baca, Daniel dan teman-temannya, mereka dibawa ke Babylon. Tapi mereka diperlakukan dengan baik. Itu Babel. Jadi mereka, tawanan itu waktu masuk ke Babel, mereka lihat kemewahan, kemegahan. Ini luar biasa. Saudara, ini bukan Disneyland ya. Jangan salah lihat, ini bukan Disneyland. Ini adalah Babel. Yang wilayahnya luasnya 300 km persegi, temboknya itu panjangnya 100 km, dan tinggi temboknya itu 100 meter, dan tebal temboknya 30 meter. Dan waktu orang sampai di sana, gerbangnya itu kereta dengan 4 kuda bisa masuk di dalam gerbangnya itu. Jadi orang-orang yang menjadi tawanan itu, mereka diperlakukan dengan baik. Waktu mereka masuk di kota Babylon itu, mereka melihat, wah, ini megah, ini negara makmur, ini metropolitan masa sebelum Masehi. Saudara, bukan itu saja. Mereka melihat zigurat, tempat ibadah yang megah. Lalu mereka melihat hanging garden. Hanging garden itu dibangun dengan luar biasa. Sungai Efrat itu didivert, maksudnya dialihkan mengelilingi hanging garden itu. Dan orang-orang bisa melihat ini adalah kemewahan yang luar biasa di zaman sebelum Masehi. Lalu satu lagi, tawanan-tawanan itu dikasih minuman, makanan, terutama minuman yang bagus-bagus. Wine misalnya. Mana ada tawanan dikasih wine selain di Babel.
Lalu mereka dikasih makanan. Makanan yang bagus-bagus, khususnya daging-daging. Ya, dan daging-daging ini sudah dipersembahkan kepada berhala sebelumnya. Saya kira juga ada bipang ambawang, ya, bipang ambawang, ya, cunyuk atau samcan yang tidak kalah dengan buatan salah seorang dosen di kampus ini. Saudara, kalau saudara adalah Daniel, kalau saudara adalah salah satu pemuda di antara 10.000 pemuda itu, dikasih makanan enak, buffet, wine, dilihat kemewahan, dikasih kenikmatan, apakah saudara akan menolak? Saya rasa kebanyakan anak muda itu akan bilang begini, ini jangan ditolak. Banyak orang melakukannya, kenapa mesti ditolak? Ini makanan enak. Anggap saja ini dari Tuhan. Anggap saja ini urusan sepele. Anggap saja ini tidak ada apa-apanya. Saudara, bagi tokoh Daniel, ini bukan urusan sepele. Ini adalah urusan yang ada hubungannya dengan pendirian iman yang berkaitan dengan kebenaran. Dan dia mau memikul resiko itu. Jadi dia menolak makan yang najis itu, yang dia tahu dari sebelumnya dipersembahkan kepada dewa-dewa. Saudara, kuil di Babel saja minimal ada 8 tempel, ya, macam-macam nama dewanya. Dan dia tahu dengan jelas ini adalah urusan ketaatan kepada Tuhan. Ini urusan worship. Ini urusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi dia menarik satu garis. Saya tidak mau. Dan dia berdiri di dalam satu pendirian yang kokoh. Saya tidak mau. Dan dia tahu dengan jelas. Gara-gara tidak taat kepada Tuhanlah bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Dia tahu dengan jelas. Raja yang terakhir itu, Yoyakim, bukan cuma tidak taat kepada Tuhan, Yoyakim membakar gurungan kitab yang ditulis oleh Yeremia. Menolak firman Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Itu Yoyakim. Sudah ada contohnya dari bangsanya sendiri yang tidak taat. Lalu Daniel mengambil sikap tidak mau menajiskan dirinya. Dia tahu ini tidak benar. Saudara, nekatkah perbuatan dia? Sebab ada orang yang mengatakan itu adalah satu sikap yang nekat. Sebab apa? Coba lihat Nebukadnezar. Dia orang yang gampang marah. Misalnya di pasal 2, ayat 12. Itu ahli nujum, orang-orang bijaksana tidak bisa menafsirkan mimpi dia, langsung mau dieksekusi. Lalu di pasal 3, ayat 19, Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau menyembah, tidak mau tunduk. Nebukadnezar marah besar, lalu menghukum mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di pasal 1 ini, ada yang menafsirkan Daniel betul-betul nekat. Saudara, nekat itu kalau saudara lihat di kamus, sinonimnya adalah, atau penjelasannya adalah terlalu berani, tanpa berpikir panjang lagi. Atau bisa juga ditafsirkan tidak memedulikan apa-apa lagi karena putus harap atau hilang akal. Saya rasa istilah nekat dikenakan kepada Daniel itu
tidak terlalu tepat. Saya rasa lebih tepat dikatakan bahwa Daniel itu punya tekad. Persis seperti salah satu terjemahan lama mengatakannya. Dia bertekad di dalam hatinya. Saudara, tekad itu artinya ada satu kemauan kuat. Dan kemauan kuat itu pasti adanya. Dan dimulai dari satu keyakinan yang teguh. Dan maksudnya itu baik dan benar. Untuk mencapai satu tujuan. Saudara, orang seperti inilah. Orang yang punya integritas seperti inilah. Diperlukan buat zaman yang berguncang. Dunia yang terbalik sekarang ini. Daniel sudah kasih contoh itu. Dan saudara lihat pada ayat-ayat selanjutnya. Gara-gara integritas dia itu. Karena integritas pendirian dia yang bersedia memikul resiko itu. Dia mampu memberikan yang disebut dalam bahasa Inggris influence. Dia tidak punya power. Dia tidak punya otoritas. Tapi dia punya influence. Pengaruh. Dia mempengaruhi pegawai istana. Dia mempengaruhi pemimpin pegawai istana. Lalu waktu diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar, firman Tuhan Daniel pasal 1 ayat 20 mengatakan Nebukadnezar itu terkesan dengan Daniel dan 3 orang temannya itu. Sebab apa? Mereka 10 kali lebih cerdas, lebih pandai, lebih brilian daripada yang lainnya. Dan itulah sebabnya Nebukadnezar respect kepada anak-anak muda ini. Dan mereka dipakai di dalam istana Raja Nebukadnezar. Saudara, ada 3 ayat yang saya ingin kasih saudara lihat dengan cepat. Pasal 1 ayat 17, 3-3-nya dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ayat 17, NIV menerjemahkannya, to these 4 young men, God gave. Garis bawahi kata God gave, Tuhan memberikan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, Allah memberikan kepandaian dan hikmat. Lalu ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari pasal 1. ESW menerjemahkannya, and the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, dan Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam tangan Nebukadnezar. Lalu ayat yang ketiga adalah ayat yang ke-9 yang tadi kita sudah baca di awal perenungan kita. Dalam bahasa Inggris juga pakai istilah, and God gave Daniel favor and compassion. Dan Allah memberikan kepada Daniel kasih dan sayang lewat orang-orang yang ada pada waktu itu. Saudara, saya setuju sekali dengan A.W. Tozer yang pernah menulis begini. No man is ever the same after God has laid his hand upon him. Tidak ada seorang pun yang pernah akan sama setelah Allah meletakkan tangan di atas dia, di atas orang itu. Saudara, 40 tahun yang lalu, saya adalah mahasiswa saat tingkat 1. Dan di kebaktian pembukaan semester yang terakhir, yaitu hari Minggu, saudara, 23 Agustus 1981, kalau saudara ketik di Google, itu hari Minggu.
Ya, kalau nggak percaya coba aja ketik di Google ya. Itu hari Minggu. Dan di dalam ibadah malam itu ada kebaktian pembukaan semester. Saudara, malam hari itu kalau sekarang saya di usia 61 tahun, saya melihat diri saya 40 tahun yang lalu. Siapakah saya? Saya adalah seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Saya belajar dari tokoh Daniel yang ada di dalam Alkitab. Saya belajar dari tokoh Daniel untuk beriman dan bertekad. Siapa saya pada waktu masuk saat? Sekali lagi, saya adalah seorang muda yang biasa. Saya bahkan cenderung pemalu, kurang berani, kurang berprestasi, tidak jelas masa depannya. Saya sekali lagi adalah seorang yang tidak bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi gereja. Malam hari itu, Pendeta Peter Wongso khotbah dari Daniel 1 ayat 8. Dan di akhir khotbah, Pak Wongso mendorong semua dosen dan mahasiswa untuk bertekad mengikut dan melayani Tuhan. Dan malam hari itu, jam 8.45, saya tulis di belakang Alkitab saya. Sampai hari ini masih ada tulisan ini. Saya tulis kalimat seperti ini. Tuhan, hari ini saya berjanji untuk bertekad terus mengikut dan melayani Engkau selamanya. Saudara, saya bersyukur sejak hari itu saya belajar terus-menerus dari firman Tuhan dan khususnya dari tokoh Daniel ini. Saya tidak pernah menyesal jadi hamba Tuhan. Saya malah bersyukur jadi hamba Tuhan. Saudara lihat tokoh Daniel ini. Cuma satu kali dia mengambil keputusan. Di pasal 1 itu. Satu keputusan itu mengarahkan 60 pelayanan 60 tahun pelayanan Daniel selanjutnya. Sekali lagi, satu keputusan itu, satu tekad itu, menuntun 60 tahun pelayanan ke depan dari tokoh Daniel itu. Saudara, kalau saudara baca kitab Daniel 12 pasal, saudara akan menjumpai banyak mujizat, misalnya mujizat perapian yang menyala-nyala, mujizat Daniel masuk ke lubang singa, mujizat tulisan di dinding, dan banyak mimpi dan penglihatan. Tetapi kalau saudara baca dengan teliti, yang paling menentukan dari 12 pasal kitab Daniel itu adalah pasal 1. Di mana Daniel memberikan sebuah tekad, yaitu tidak mau menajiskan dirinya. Dan dia mau bertekad terus beriman dan terus melayani Tuhan. Saudara, kita dalam situasi pandemi yang luar biasa tidak menentu sekarang ini. Dunia sedang berguncang, seluruh dunia. Jangan kita terbenam dalam belas kasihan kepada diri kita sendiri. Jangan kita terbenam dalam ratapan. Jangan kita cari mujizat. Tapi hari ini, saya minta demi nama Tuhan, saudara perbaharui tekad saudara. Sebab kita tidak bisa mengontrol dunia ini. Kita tidak bisa mengendalikan dunia yang terbalik. Tetapi kita bisa mengendalikan hati kita. Dan kita bisa mengontrol pendirian kita. Khususnya pendirian untuk mengikut Tuhan
hari ini dan sampai selamanya. Amin. Saudara, kita memasuki saat teduh. Saya akan share screen satu pujian, hanya satu bait saja. Sambil saudara saya beri waktu untuk menulis tekad saudara di Alkitab saudara. Sebuah tekad yang sederhana. Saudara katakan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan. Saya mau bertekad mengikut dan melayani Tuhan seumur hidup saya, bahkan sampai selamanya. All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, berkatilah kami semua kami yang ada di sini, pengurus yayasan, pimpinan, saat, para dosen, staf, mahasiswa, bahkan juga mahasiswa yang baru. Tuhan, tolong kami. Tolong mantapkan hati kami dengan sebuah tekad untuk tetap beriman kepada Engkau ya Tuhan. Dan bahkan tetap berani memikul resiko. Tidak akan menggadaikan iman kami. Tidak akan menggadaikan kebenaran. Tidak akan meninggalkan Tuhan di tengah dunia yang bergoncang sekarang ini. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami semua menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Dan justru untuk saat dunia yang kacau dan tidak menentu seperti inilah, kami dipanggil semua untuk setia dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua dan berkati ibadah selanjutnya dan juga ibadah nanti sore. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 今天本院将差派五位已经在校受装备，如今他们最后的阶段为1年的校徽实习，请将受派的同学站立。东南亚圣道神学院差派陈蒙爱同学在黑龙江省鸡西市伯特利教会实习。黄雪燕同学在广东省深圳市基督教平山教会实习。林美莲同学将在广州市恩祝教会实习。宋佳佳同学在安徽省滁州市麦种教会实习。许进教会在广州市恩祝教会实习。请听神的话，约翰福音15章16节以及马太福音28章19到20节。
主耶稣对门徒说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存在我。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”我们读经到这里，接下来我们要以无论何处去这首诗歌来回应神的话。Kita akan menyanyikan lagu Kemana Saja. Kemana saja ku telah setia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat mengikut salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang tercintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat mengikut salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu.我邀请5位受派的同学，以我愿为你烧尽和加给我力量这2首诗歌的歌词作为你们的祷告，最后由我做结束祷告。请黄学院同学。主啊，不是献力最终，但多少人肯留意？许多信徒说是属你，却把旧灵置补里。爱主，用我一切，吸引我更亲近你，直到我摸到你爱人的肺腑，甘愿烧尽为我主。加给我意象，看见失丧灵魂，帮助我看见价值而不是代价，让我乐意牺牲自己的计划，把福音信息带给外邦世上的灵魂。加给我意象，看见本国灵魂，帮助我去了解
在外徘徊的人，让我乐意不断为耶稣辛劳，把福音信息带给旁边僵忙的灵魂，加给我意向，全人类的意向，帮助我去关怀人的身心与灵，让我乐意祈祷、付出并出去，把福音传扬，使人人得知救主。我们一起祷告。慈悲的天父，求你垂听你仆人的恳求，奉三位一体的神、圣父、圣子、圣灵的名，我们差派你们，愿神将他的恩赐和圣灵的能力降在你们身上，使你们本着敬畏神的心，忠心事主，在他的圣工上结果，荣耀他的名。阿们。Selamat memasuki pelayanan praktek buat saudara-saudara mahasiswa Mandarin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembalikan segala puji syukur kita, hormat kita, kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal, doksologi. Saudara-saudara sekalian, sekarang pandanglah Tuhan yang melihat segala tekad kita di hari ini dan yang akan terus memberikan anugerah-Nya dalam kita melewati waktu-waktu kerja kita, pelayanan kita yang ada di depan. Karena itu, janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sepanjang semester yang ada di depan ini, sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur boleh melewati ibadah semester kita, pembukaan semester kita pada hari ini. Terima kasih untuk segenap pelayan Tuhan yang melayani di hari ini. Juga terima kasih khususnya untuk Pendeta Daniel Lukito
Ketua Yayasan Saat yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang kembali boleh menyegarkan kita dan membangun semangat kita untuk mencoba lagi melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan terus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah melayani. Terima kasih juga untuk kehadiran para pengurus Yayasan Saat yang boleh bersama-sama di dalam ibadah pembukaan semester ini, sesuatu yang langkah, tapi kita boleh lihat anugerah Tuhan boleh mempersatukan kita ketika kita boleh melakukan ibadah secara online. Banyak orang dari berbagai tempat boleh menghadirinya. Sekali lagi, izinkanlah atas nama para dosen, staf, mahasiswa, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu pengurus yayasan yang terus-menerus mendukung akan seminari ini, memperhatikan, mendoakan, dan kami boleh melihat bagaimana kecintaan dan beban yang Bapak-Bapak boleh berikan untuk seminari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati Bapak-Bapak bersama dengan seluruh keluarga, dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan. Yang berikutnya saya ingin mengucapkan selamat, khususnya bagi 4 mahasiswa yang sudah diutus, selamat melayani. Tuhan akan terus memakai saudara menjadi berkat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan nama Tuhan tentu saja akan dipermuliakan. Berita firman hari ini biarlah boleh menolong saudara untuk memulai pelayanan dengan satu tekad yang baru. Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan praktek 2 bulan, selamat untuk saudara dan bersyukur untuk pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah memakai saudara memberkati gereja-gereja di berbagai tempat. Tuhan akan terus mengasah saudara di dalam pelayanan-pelayanan saudara ke depan. Yang berikutnya saya ingin mengucapkan selamat datang khusus bagi mahasiswa angkatan 2021. Ya, bolehkah saudara-saudara mahasiswa angkatan 2021 boleh mengklik ya reaction, khususnya raise hand ya, supaya saudara boleh berada di depan dari monitor yang ada ini. Sudah semua? Ya, bersyukur untuk saudara-saudara yang boleh bergabung bersama-sama dengan Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan kami boleh melihat akan kasih setia Tuhan di dalam hidup saudara, bagaimana Tuhan memanggil saudara menggumuli pelayanan ini, sampai akhirnya saudara memutuskan untuk studi di tempat ini. Kiranya saudara akan terus memulai dengan satu tekad yang begitu besar pada hari ini, dan boleh melanjutkan untuk sampai selesainya, bahkan sampai seumur hidup saudara-saudara untuk melayani. Untuk menyambut saudara, saya ingin menyampaikan pantun untuk saudara. Ya, main di empang, duduk di batu, melihat kura-kura datang menepi. Selamat datang, Mazda 2021, kamu jauh di mata, tapi dekat di hati. Tapi saya pikir lagi kok, ternyata nggak terlalu jauh dari mata saya ya. Sekitar 40 cm dari mata saya. Ya, saudara, berikutnya kopi hangat di cangkir biru. Kalau tumpah, basah di baju. Tetap semangat, Mazda 2021, ada anugerah berlimpah bagimu. Saya harapkan saudara sekalipun belum berjumpa dengan kami secara bertatap muka langsung, mari ya, mulailah dengan satu gairah yang menyala-nyala dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Ya, terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Yang berikutnya, saudara, saya ingin juga mengucapkan selamat datang untuk keluarga Bapak Irwan Pranoto.
boleh ditayangkan. Pak Irwan mungkin bisa di spotlight, silakan. Hadir Pak Irwan? Ya, selamat datang untuk keluarga Pak Irwan. Tahun 2018 Pak Irwan pergi studi, dan kemudian tahun ini boleh kembali di tengah-tengah kita. Kita bersyukur untuk kehadiran Pak Irwan bersama-sama dengan keluarga, dan Pak Irwan akan mulai mengajar di semester ini, sekalipun semester yang lalu Pak Irwan sudah mulai mengajar secara online. Tapi semester ini juga akan mengajar dan berjumpa dengan saudara di beberapa mata kuliah. Mungkin ada 1-2 hal yang bisa Pak Irwan sampaikan untuk menyapa mahasiswa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hari. Terima kasih untuk kesempatannya, senang boleh berkumpul bersama. Terima kasih untuk Bapak pengurus yayasan yang sudah mendukung selama studi kami, juga kepada semua dosen, mahasiswa, staf yang sudah mendoakan sehingga kami boleh pergi menjalani studi dan pulang dengan selamat, dengan baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Mari. Terima kasih Pak Irwan. Selain Pak Irwan, hadir juga bergabung bersama-sama dengan Saat adalah Pak Hendra Aweng. Ya, Pak Hendra boleh bersama-sama dengan kita, ini keluarga Pak Hendra ya, bersama dengan istri, dengan 2 orang anak. Ya, kalau saudara lihat, melihat Pak Aweng susah membedakan ini termasuk artis drakor atau hamba Tuhan ya. Selamat datang Pak Aweng, selamat bergabung bersama dengan Saat dan melayani. Silakan, ada 1-2 hal yang mungkin mau disampaikan. Terima kasih Pak Hari, Bapak Ibu dosen, Bapak-Bapak pengurus yayasan. Terima kasih untuk Pak Daniel yang juga sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat meneguhkan, menguatkan. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang saya beberapa sudah sempat kenalan, beberapa akan menyusul ya. Saya berharap kita bisa kenalan semua. Dan di kesempatan ini tidak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan sudah memimpin segala proses persiapan dan perpindahan kami dari tempat pelayanan sebelumnya menuju ke Saat. Dan sangat berterima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang memberikan kepercayaan, kesempatan bagi kami sekeluarga boleh mendukung dan terlibat dalam pelayanan di STT Saat. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi selamat bergabung. Saya rasa saya juga ingin berikan pantun untuk rekan-rekan yang baru datang ini ya. Pak Irwan datang teringat kenangan. Melihat Pak Hendra hati bersuka. Selamat datang rekan seperjuangan, sekali merdeka tetap merdeka. Maklum Agustus, saudara ya. Oke, saudara. Berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk saudara. Yang pertama adalah selain kalau tahun lalu Saat sempat membentuk pusat studi pertumbuhan gereja, pada tahun ini dengan kehadiran Pak Irwan di tengah-tengah kita, maka LP2M sekali lagi membentuk pusat studi pelayanan kaum muda. Pak Irwan sebagai ketua dari pusat studi pelayanan kaum muda ini, dengan harapan Saat boleh menjadi bagian yang memberkati gereja, khususnya di dalam mengembangkan pelayanan kaum muda. Saudara doakan supaya pelayanan ini juga boleh memberkati. Yang berikutnya kami juga menetapkan adanya pengurus tim chapel ya. Ada Pak Irwan sebagai ketua di sana dengan didampingi Bu Medi, Pak Hendra, dan kemudian dosen-dosen musik Pak Aditya, Pak Samuel Chris, dan juga Pak Ivan. Nah, kiranya
Melalui tim ini, chapel-chapel saat juga boleh dibangun. Nanti saudara akan dibantu di dalam persiapan, bahkan tidak saja dibantu di dalam persiapan, saudara akan dievaluasi untuk saudara lebih meningkatkan pelayanan saudara, baik di dalam hal memimpin ibadah maupun dalam khotbah-khotbah. Nah, ini nanti akan jadi bagian di dalam semester ke depan. Panitia wisuda juga sudah dibentuk, saudara, dengan Ibu Mega sebagai Ketua Panitia. Tahun ini wisuda akan dilaksanakan tanggal 24 September, dan nanti sekali lagi mengingat segala keterbatasan yang ada, wisuda akan dilangsungkan secara online, tetapi diharapkan rasanya onsite, begitu ya. Nah, nanti panitia sedang memikirkan ini dan akan merancang acara yang baik untuk saudara-saudara yang akan diwisuda. Panitia HUT ke-70 juga sudah dibentuk, Pak Irwan sebagai koordinatornya, dan bersama-sama dengan dosen yang lain yang membantu, termasuk pengurus yayasan, bergabung bersama di dalam Panitia HUT ke-70 yang akan dilaksanakan pada puncaknya September tahun 2021. Tetapi kegiatan HUT saat akan kita mulai tahun ini, dan sepanjang tahun ke depan ada berbagai acara yang akan kita harapkan membangun gereja-gereja, menggerakkan hati umat Tuhan untuk melakukan penuaian, menjangkau jiwa-jiwa di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini. Saudara terus doakan supaya pelayanan ini juga boleh memberkati. Akhirnya ada harapan yang ingin saya sampaikan, saudara. Perkuliahan memang masih belum bisa berjalan secara normal, tetapi jangan kita menjadi lemah. Situasi memang tidak ideal, tetapi marilah ya, sebagaimana khotbah yang tadi sudah disampaikan, kita boleh mengarahkan pandangan kita pada panggilan mulia yang sudah kita terima. Dengan tekad yang menyala-nyala, kita terus melayani Tuhan. Jangan pikir kita tidak bisa berbuat apa-apa di masa-masa yang seperti ini. Tetapi lihatlah kesempatan-kesempatan luas yang justru terbuka dan Tuhan berikan di tengah-tengah zaman ini. Memang perkuliahan jarak jauh itu menuntut kemandirian, menuntut kedewasaan. Dan tentu saja kami berharap saudara mahasiswa bisa melakukan dengan bertanggung jawab. Dosen-dosen, staf, dan mahasiswa pada hari ini adalah generasi yang istimewa di dalam sepanjang sejarah saat. Kita berada di sebuah titik di mana kita memandang segala sesuatu dengan berbeda dari biasanya. Memang ada kesulitan, tetapi lihatlah ya, ada peluang, ada harapan, dan kita semua adalah orang-orang yang dipanggil untuk memanfaatkan peluang yang ada dan meraih harapan untuk pengembangan bagi kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 11 sampai 13 menyatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi dikatakan kemudian ia bisa menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Bagi kita hamba-hamba Tuhan, jangan cuma berpikir betapa susahnya pandemi ini, tetapi pikirkanlah bagaimana kita tetap membangun pekerjaan Tuhan, membangun gereja Tuhan, membangkitkan jemaat yang sedang lemah pada masa-masa ini. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Selamat memasuki semester yang baru, Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya kembalikan kepada rekan yang akan melanjutkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih untuk Pak Daniel, Pak Ivan, dan juga rekan-rekan lain yang sudah berbagian di dalam ibadah pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kehadiran bagi Bapak-Bapak Yayasan, anggota Yayasan, serta welcome untuk Masta 2021. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan beberapa pengumuman, bisa tolong ditayangkan pengumumannya. Ya, selanjutnya. Bisa tolong. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah kalender akademik yang Bapak, Ibu tolong perhatikan. Pembukaan semester pada hari ini, kemudian Theofest besok, perkuliahan dimulai tanggal 16 Agustus sampai 3 Desember. Nah, tadi Pak Hari sudah menyinggung mengenai wisuda. Wisuda akan dilakukan pada tanggal 24 September. Kemudian mid break tanggal 18 sampai 22, hari doa puasa pada tanggal 22 Oktober. Kemudian ada retreat. Nah, semester ini ada satu hal yang baru, ada retreat bagi mahasiswa MTH pada tanggal 18 Oktober. Nanti rapat nilai bagi para dosen tanggal 16 Desember, penutupan semester pada tanggal 17 Desember, dan ada ibadah Natal pada tanggal 17 Desember pada sore hari. Kemudian ada ujian proposal dan sidang tesis bagi mahasiswa MTH yang mau mengajukan untuk proposal dan sidang tesis. Tolong perhatikan tanggal yang sudah ditetapkan, tanggal 17 September dan 26 November. Kemudian ada ujian kompre Alkitab dan Teologi pada tanggal 9 sampai 10 September dan 11 dan 12 November. Berikutnya, saudara sekalian, dimulai di dalam semester yang baru ini, seluruh perkuliahan di bulan Agustus akan dilaksanakan dengan cara daring, dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, di bulan September, kami berharap bahwa perkuliahan program STH akan dilakukan secara hybrid untuk kelas-kelas yang ada mahasiswa di asrama dan luar asrama. Nah, pengaturannya akan diinformasikan kemudian. Nah, saudara, berkaitan dengan perkuliahan dengan menggunakan daring, meeting ID itu dapat saudara lihat di sia saat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang Masta 2021, bisa tolong dilihat di sia saat di bagian perkuliahan, di situ ada informasi mengenai meeting ID-nya. Nah, jika di bagian keterangan dituliskan MS Teams atau Zoom pribadi dosen atau mahasiswa, atau tidak ada informasi mengenai meeting ID, harap Bapak, Ibu, Saudara menghubungi dosen pengajar. Berikutnya, mahasiswa yang tinggal di asrama dan melakukan perkuliahan bersama di dalam satu kamar, harap menggunakan headset, supaya suara yang masuk itu tidak feedback ya, dan juga saudara bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Nah, jika ada masalah dengan jaringan di dalam kamar mahasiswa, maka mahasiswa tersebut dapat melakukan kuliah di ruang-ruang kelas dengan catatan satu kelas dibatasi hanya untuk 4 orang dengan jarak yang berjauhan. Nah, saudara, selama masa-masa perkuliahan daring ini, kampus menyediakan internet, namun internet ini disiapkan untuk keperluan perkuliahan. Akan ada panduan menggunakan internet di kampus yang akan dikeluarkan oleh Biro IT. Silakan selanjutnya. Nah, periode untuk menambah atau mengurangi mata kuliah itu adalah tanggal 25 sampai 27 Agustus. Nah, saya melihat ada beberapa mahasiswa yang masih berpikir apakah akan mengambil mata kuliah ini atau tidak, atau memilih salah satu di antara mata kuliah yang ingin diambil. Nah, masa untuk menambah atau mengurangi ini adalah tanggal 25 sampai 27 Agustus. Nah, bagi mahasiswa yang melakukan penambahan atau pengurangan mata kuliah, harap menghubungi dosen pembimbing akademiknya, sehingga mereka, saudara bisa membicarakan dengan dosen tersebut sebelum melakukan penambahan atau pengurangan. Yang selanjutnya, ini adalah pengumuman dari bagian keuangan. Seluruh pengiriman uang yang berkaitan dengan perkuliahan itu harap dilakukan via virtual account masing-masing.
Jadi saudara memiliki virtual account masing-masing dan saudara melakukannya lewat virtual account. Jika ada mahasiswa yang kesulitan dalam membayar kewajibannya, harap menghubungi Bendahara Saat, yaitu Saudara Budi Setio Aji di nomor WA yang tertera. Ini adalah nomor WA Bendahara sebelum dikenakan denda. Ya. Nah, jika dosen dan mahasiswa mau memberikan persembahan, ini harap dikirim ke nomor account yang berbeda dari nomor virtual account, ya, nomor account virtual account. Dan nomor BCA ini adalah atas nama Saat. Berikut ini ada QR code yang bagi saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa menggunakan QR code ini. Baik saudara, demikianlah pengumuman dari saya. Selamat memasuki semester yang baru, Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk pengumuman yang berikutnya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang untuk masa 2021. Kami dari bagian musik ada dua hal yang hendak kami sampaikan. Yang pertama untuk penggunaan ruang di basement. Jadi bagi mahasiswa non-konsentrasi musik gereja yang memerlukan piano untuk berlatih untuk chapel atau untuk persekutuan doa yang membutuhkan alat musik, bisa menghubungi saya. Jadi nanti Bernika dari masa 2019 akan men-share file tentang prosedur latihan di basement dan juga prokesnya di grup masa masing-masing. Lalu yang kedua, bagi teman-teman yang membutuhkan alat musik di ruang selain di basement, jadi misal di Peniel atau di Wittenberg atau di ruang lain, bisa menghubungi Bapak Suryanto Aditya. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada para dosen dan teman-teman yang sudah melayani dalam chapel. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu dari Yayasan Saat dan teman-teman mahasiswa, dan selamat datang buat teman-teman mahasiswa dari Masta 2021. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pengumuman tentang doa dan puasa. Hari ini kita akan memulai perkuliahan di semester baru, oleh sebab itu marilah bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita bertekad sama-sama untuk berdoa dan berpuasa. Nah, puasa tidak wajib Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, tetapi dihimbau bagi seluruh sivitas akademika Saat yang bisa berpuasa, mari kita bersama-sama untuk berdoa dan berpuasa pada hari ini. Kita puasa hari ini yaitu untuk tidak makan, tidak bekerja seperti mengerjakan tugas, rapat, berolahraga, dan mempersiapkan pelayanan. Dan khususnya untuk teman-teman yang di asrama, untuk tidak mencuci dan menyetrika pakaian, kecuali pakaian yang akan digunakan untuk ibadah. Bapak Ibu Saudara yang ada di asrama, harap untuk menyediakan makan siangnya sendiri apabila tidak berpuasa, sebab dari dapur asrama tidak akan ada makan siang, begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang kita lakukan selama berpuasa? Waktu yang ada akan kita gunakan untuk AWG atau Alone with God. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa secara pribadi, secara personal ataupun komunal di dalam KTB. Namun karena kondisi kita yang saat ini sedang berjauhan juga di tengah-tengah kondisi pandemi, maka tidak disarankan untuk KTB berkumpul yang secara langsung onsite atau menimbulkan kerumunan. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan KTB daring gitu ya, secara online. Bapak Ibu Saudara bisa bernyanyi dan membaca Alkitab, bisa merenungkan kembali khotbah yang tadi sudah disampaikan, bagaimana kita harus bertekad di tengah-tengah dunia yang terbalik, dan berdiam diri untuk merefleksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita dan bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca buku devosional yang sifatnya bukan tugas baca, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, puasa ini akan kita jalankan mulai dari pagi hari ini sampai ibadah pembukaan semester nanti sore. Jadi nanti sore ada ibadah pembukaan semester jam 4 sore. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pengumuman ini diberikan untuk seluruh mahasiswa aktif STT Saat. Kami dari DPM ingin memberikan pengumuman tentang Digas. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang masih baru dan belum tahu Digas itu apa, saya perkenalkan secara singkat. Digas adalah singkatan dari Digital Aspiration yang terbentuk sejak pandemi tahun lalu.
Biasanya aspirasi itu diberikan melalui kotak aspirasi di saat, namun sekarang kotak aspirasi itu dinonaktifkan. Jadi semua aspirasi masuk melalui Digas. Nah, pada tahun ini DPM membuka jalur Digas tambahan, yaitu Digas via WA. Digas via Google Form masih tetap ada, tetapi ditambah dengan Digas via WA. Harapannya melalui WA, proses penerimaan dan penanggapan aspirasi jadi lebih cepat, dan wadah aspirasi lebih mudah diakses juga oleh mahasiswa. Namun kami juga menyadari ada kekurangan dari Digas WA, yaitu rekan-rekan nggak bisa memberikan aspirasi secara anonim. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mau memberikan masukan atau memberikan aspirasi secara anonim, teman-teman bisa memberikan aspirasi melalui Digas Google Form. Nah, akses Digas WA gimana caranya? Teman-teman caranya gampang, bisa langsung akses melalui link tree DPM yang akan ditaruh di grup pengumuman saat. Saat ini juga udah ada di deskripsi grup pengumuman, link tree-nya, dan juga ada di bio IG Sedap Seps. Nah, jadi teman-teman bisa langsung klik aja. Kemudian di situ ada pilihan Digas via WA atau Digas via Google Form. Diklik Digas via WA. Kemudian di situ langsung keluar chat-nya. Di sini juga udah ada informasi jam aktifnya, kapan saja, bisa dilihat melalui description juga. Jam aktifnya adalah hari Senin sampai hari Jumat, pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian kami juga hanya menerima aspirasi melalui pesan, tidak menerima telepon gitu ya. Dan kapan Digas ini diaktifkan? Digas diaktifkan mulai detik ini. Jadi teman-teman yang ada di kampus sekarang nggak lagi memberikan aspirasi melalui personal chat, tapi semua aspirasi ditampung melalui Digas, baik via WA maupun Google Form. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas perhatiannya, Tuhan berkati.